Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah kultum mengenai keajaiban Al-Quran. Seperti yang kita ketahui bahwa Al-Quran adalah kitab semua umat Islam. Al-Quran tidak seperti buku lainnya. Al-Quran tidak memiliki singkatan dan tidak memiliki kesalahan linguistik, historis, atau ilmiah. Yang harus kita ketahui, di dalamnya terdapat sesuatu yang membingungkan kaum orientalis selama lebih 1400 tahun. Mereka diberi tantangan untuk menghasilkan 3 baris seperti Al-Quran, lalu mereka gagal total. Sayangnya umat Islam juga gagal melihat betapa istimewanya kitab ini. Hal ini dibuktikan karena banyak umat Islam yang tidak peduli akan aturan dan larangan Allah. Di dalam buku yang berjudul Bocah Ajaib Pengislam Ribuan Orang, diceritakan ada seorang anak autis yang bernama Hafiz. Dia ini tidak bisa berbicara, dia hanya bisa berteriak, sehingga ibunya bingung. Untuk mengimbangi teriakan Hafiz, ibunya memutar sebuah kaset bacaan Al-Quran yang dibacakan oleh Imam Sudais, yaitu Imam Masjidil Haram. Ketika kaset bacaan Al-Quran tersebut diputar, Hafiz menjadi tenang. Setelah kaset itu dimatikan, ternyata Hafiz sudah bisa membaca Al-Quran. Dan ajaibnya, dalam usia 5 tahun, Hafiz sudah bisa menghafal Al-Quran. Masya Allah sekali, itulah cerita singkat tentang seorang anak yang autis diberi kelebihan oleh Allah untuk membaca Al-Quran dengan cepat. Seorang anak itu bisa menghafal dan membaca Al-Quran karena memang di samping ada kekurangan, Allah pasti akan memberikan kelebihan. Karena itu Rasulullah bersabda, La tahtakir mandunaka walikulli syai'im maziyah. Janganlah kamu menghina seorang yang lebih rendah daripada kamu, karena setiap sesuatu pasti Allah berikan kelebihan. Kita bisa menyimpulkan bahwa anak yang autis saja bisa menghafal dan membaca Al-Quran. Bagaimana yang tidak autis? Saya juga memahami bahwa itu adalah salah satu kemukjizatan Al-Quran. Itu adalah sesuatu yang luar biasa yang harus kita yakini. Dan saya yakin orang yang sering membaca Al-Quran hatinya akan menjadi lembut. Yang semula hatinya keras, maka kalau ia sering membaca Al-Quran, hatinya akan menjadi lembut. Kenapa harus lembut? Penting untuk kita mempunyai hati yang lembut. Sebab jika kita mempunyai hati yang keras, jika salah sedikit saja, kita akan timbul rasa dendam. Sehingga kita perlu melembutkan hati kita dengan membaca Al-Quran. Syukur-syukur kalau kita bisa memahami sedikit demi sedikit tentang Al-Quran. Karena kita pasti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah atas kesehatan jasmani dan rohani, pendengaran yang baik, penglihatan yang baik akan diminta pertanggungjawaban. Ingat akan firman Allah, La tus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Kemudian, sungguh kamu akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang telah diberikan. Sekian kultum yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.